Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi adik-adik saya yang berada di kelas strategi pembelajaran Quran Hadis, maka pada kesempatan ini saya ingin mengantarkan perkuliahan kita di bagian topik kompetensi keguruan dalam pembelajaran. Adik-adik saya perlu dipahami, yang menjadi paling inti harus kita pahami bahwa kompetensi seorang guru itu harus memiliki 4 hal kompetensi. Ketika seorang guru ingin memberikan pembelajaran atau seorang guru ingin menjadi guru, maka sebelumnya harus dipersiapkan 4 kompetensi. Yang pertama langsung saja namanya kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi seorang guru dalam mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Di dalam kompetensi pedagogik ini setidaknya ada 7 yang harus dipahami oleh seorang guru. Yang pertama, seorang guru harus memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik ini termasuk meliputi intelektualnya, emosionalnya, sosial, moral, dan fisiknya. Itu yang harus dipahami oleh seorang guru. Kemudian yang berikutnya, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan seorang guru untuk menghasilkan teori belajar dan prinsipnya. Kemudian yang berikutnya, kemampuan seorang guru dalam pengembangan kurikulum, termasuk diantaranya membuat RPP, membuat silabus. Kemudian yang berikutnya yang mengacu kepada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinu, kemudian integritas dan fleksibilitas. Itu semua harus dimiliki oleh seorang guru yang juga dimasukkan dalam kompetensi pedagogik. Selanjutnya, kompetensi pedagogik itu yang harus dimiliki oleh seorang guru itu juga meliputi pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya, kompetensi pedagogik ini termasuk diantaranya pengembangan peserta didik. Pengembangan potensi peserta didik ini harus disanggupi oleh seorang guru. Jadi untuk itu, murid kita atau siswa kita yang jumlahnya sekian banyak di dalam satu kelas, itu semuanya harus kita sanggupi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Mereka semua berbeda dalam masalah potensinya dan yang harus kita kembangkan dari potensi tersebut. Lalu kemudian yang berikutnya, kompetensi pedagogik ini juga meliputi cara kita berkomunikasi. Itu seorang guru harus memiliki kesanggupan berbicara atau berkomunikasi yang santun, yang penuh dengan empati. Selanjutnya yang terakhir, kompetensi pedagogik ini juga meliputi penilaian dan evaluasi belajar. Kesemuanya itu bagian dari kompetensi pedagogik seorang guru. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Seorang guru itu harus memiliki kompetensi secara personal. Artinya, seorang guru itu dia harus memiliki kompetensi kepribadian yang meliputi seorang guru yang sabar, seorang guru yang disiplin, seorang guru yang jujur dan rendah hati, seorang guru yang berwibawa, santun, penuh empati, ikhlas, berakhlak mulia, dan bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Tidak mungkin seorang guru itu kalau tidak memiliki kompetensi kepribadiannya. Karena seorang guru
dialah atau kitalah yang akan dicontoh untuk jalannya perjalanan hidup dari siswa kita. Maka kita harus punya kompetensi kepribadian yang menjadi tempat mereka untuk mencontoh kita, melihat kita, dan akhirnya mereka akan menjadikan sebagai rujukan di dalam perjalanan hidupnya. Selanjutnya, kompetensi profesional. Selain kita lihat ada harus kompetensi pedagogik, juga harus ada kompetensi kepribadian, tentu juga harus disempurnakan dengan kompetensi profesional. Dengan tidak kalah pentingnya, seorang guru harus memiliki kompetensi untuk kemampuan menguasai materi. Kemampuan menguasai materi ini itu dimasukkan bagian dari kompetensi profesional. Tidak boleh seorang guru itu yang tidak menguasai materi. Secara rasional dan akal sehat kita, mana mungkin seorang guru akan bisa mentransfer ilmu pengetahuannya, lalu kemudian dia pun tidak menguasai apa yang harus ditransfer kepada peserta didik. Oleh sebab itu, bagi seorang guru tidak ada cara yang lain kecuali belajar terus dan belajar terus. Tidak boleh berhenti untuk belajar, tidak boleh berhenti untuk membaca, tidak boleh berhenti untuk mendengarkan, karena seorang guru harus memiliki kemampuan menguasai materinya. Jika seorang guru tidak menguasai materinya, maka pada saat itulah dia akan gagal menyampaikan materinya dan gagal dipahami oleh peserta didiknya. Selanjutnya yang berikutnya, kompetensi profesional ini juga meliputi kompetensi di bagian penguasaan standar kompetensi dasarnya. Kita harus menguasai dengan bagus apa yang menjadi kompetensi dasar dari pembelajaran kita. Kemudian yang berikutnya, kompetensi profesional ini juga meliputi kompetensi mengembangkan materi dan dengan kreatif. Kemudian yang berikutnya, kompetensi profesional ini adalah termasuk kompetensi memanfaatkan media yang ada. Untuk itu, secara bahasa yang paling mudah kita pahami, kompetensi profesional ini juga meliputi kompetensi menggunakan teknologi dan informasi. Pada saat ini kita sudah disuguhkan dengan teknologi dan informasi yang canggih dan lebih canggih dari sebelumnya. Makanya seorang calon guru harus mempersiapkan diri dan tidak boleh menutup diri untuk memahami dan mampu menguasai teknologi dan informasi. Karena dengan demikian itu akan mempermudah kita dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, kompetensi yang terakhir harus dimiliki oleh seorang calon guru atau sebagai seorang guru adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, bersikap, berinteraksi, baik ia secara umum dengan peserta didiknya, dengan sesama guru, dengan masyarakat, dengan orang tua siswa. Itu semua dituntut bagi seorang calon guru dan seorang guru. Makanya seorang guru atau calon guru ini tidak boleh orang yang egois, tidak boleh orang yang menutup diri, karena seorang guru dituntut sanggup berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang tua siswa, dengan semua elemen yang ada di lembaga pendidikan. Baik, saya kira itu dulu sebagai pengantar untuk topik pembahasan kita, kompetensi keguruan dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan sempurnakan pembelajaran kita di e-learning sebagaimana biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.